Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai perusahaan swasta non-bank, yaitu Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Sebelum itu perkenalkan, saya Siti Mujaroh dengan NPM 253-404-111142 beserta rekan saya yang lainnya. Saya Manisa Raminati Andini dengan NPM 253-404-111144. Saya Siti Dewi Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 253-404-111145. Dan rekan saya yang selanjutnya, saya Muhammad Ilham Sifari dengan nomor pokok mahasiswa 253-404-111148. Saya Nabil Rajan Cahyadi dengan NPM 253-404-111143. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NPM 253-404-111146. Perkenalkan, nama saya Fatih Razika Alfaridi dengan nomor NPM 253-404-11147. Menjadi hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini, kami hadir membantumu mengejar cita-cita besarmu, melangkah satu demi satu untuk mewujudkan masa depan yang cemerlang. Berdiri pada tanggal 17 Oktober tahun 2014 yang berlokasi di Jalan Peta nomor 177 Kota Tasikmalaya. Universitas Perjuangan Tasikmalaya berdiri atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini dengan dukungan 100 orang tenaga pengajar, 72 orang tenaga kependidikan, dan 6.225 mahasiswa. Universitas Perjuangan Tasikmalaya siap menjadi institusi perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional. Sebagai bentuk upaya menjaga mutu pendidikan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya telah terakreditasi baik sekali, yang di dalamnya terdapat 5 pilihan fakultas dengan 13 program studi yang mengutamakan kualitas dan akademisi. Di antaranya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kesehatan. Guna menjaga kualitas pendidikan, Universitas Perjuangan ditunjang dengan tenaga pengajar yang profesional dan ahli di masing-masing bidangnya. Dalam bidang layanan akademis, Universitas Perjuangan menerapkan sistem layanan online dalam proses pendaftaran, serta menyediakan berbagai macam beasiswa sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu yang mengikuti perkembangan zaman dan layanan fasilitas mahasiswa terus kami lakukan. Dengan luas 11 hektar, Universitas Perjuangan Tasikmalaya mempunyai lahan perkebunan kopi seluas 4 hektar yang berlokasi di Majalengka dan dilengkapi dengan gedung-gedung yang berfasilitas lengkap serta memadai. Tempatmu belajar dengan bebas, di luar maupun di dalam ruangan, tak terhalang jarak dan ruang. Universitas Perjuangan Tasikmalaya juga menyediakan berbagai jenis kegiatan mahasiswa, seperti organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa, yang di dalamnya terdapat banyak pilihan serta mendukung dan menjadikanmu sebagai mahasiswa yang berkarakter dan mampu untuk berkompetisi dalam skala nasional maupun global. Dalam rangka membentuk lulusan yang nasionalis dengan keahlian yang berbasis kearifan lokal dan karakter kejuangan, pendidikan bela negara adalah salah satu program yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan menumbuhkan jiwa patriotisme.
Adapun visi Universitas Perjuangan Tasikmalaya adalah cager, pager, benar, pintar, bersinger, yang mencerminkan cita-cita untuk membentuk mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, menjunjung kebenaran, cerdas, serta cekatan dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan berbasis kearifan lokal secara kondusif, disiplin, jujur, dan kreatif dalam membentuk lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap perjuangan yang sesuai dengan bidang ilmu dan kajiannya. Misi yang kedua yaitu melakukan penelitian berbasis kearifan lokal dengan menerapkan prinsip kejujuran, kecermatan, dan kemanfaatan dalam membentuk lulusan yang mampu melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan etika ilmiah yang berlaku. Misi yang ketiga adalah melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh sehingga menciptakan lulusan yang dapat menyebarluaskan pengetahuan, kreativitas sehingga mensejahterakan masyarakat. Misi yang keempat ataupun yang terakhir, jadi Universitas Perjuangan itu menciptakan suasana lingkungan akademis yang sehat, dinamis, dan juga kreatif dalam membentuk lulusan yang berkarakter dan juga berjiwa kejuangan yang optimal. Nah, selanjutnya ada struktur yang dipakai oleh Universitas Perjuangan. Yang pertama yaitu ada rektor, yang kedua yaitu ada wakil rektor 1, yang ketiga yaitu ada wakil rektor 2. Selanjutnya di bawah kepemimpinan jabatan tersebut ada dekan FIK, ada dekan FEB, ada dekan FT, ada dekan Fakultas Pertanian, dan juga ada dekan FKIP. Video ini menunjukkan proses rekrutmen pegawai dan dosen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Peserta yang telah lolos seleksi administrasi mengikuti tahapan seleksi lanjutan. Proses rekrutmen dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan seleksi. Setiap peserta mengikuti proses dengan tertib sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tahapan seleksi ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kesiapan calon pegawai, lalu pada tahap akhir dilakukan wawancara sebagai penentu kelayakan peserta. Baik, pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak ataupun saudara ingin masuk ke universitas? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak terhadap pertanyaannya. Izin menjawab, saya ingin menjadi dosen ini karena mempunyai pengalaman sebelumnya terkait asisten dosen, sehingga saya ingin lebih lanjut untuk mengikuti seleksi ini. Baik. Selanjutnya ke Ibu Suci Dewi Dahlia. Saudara Suci.
Pada tahap ini, calon dosen mengikuti seleksi psikotes sebagai bagian dari proses rekrutmen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Tahap ini dilakukan setelah seleksi administrasi dan wawancara untuk mengukur kemampuan dasar serta karakter calon pegawai. Melalui psikotes, universitas dapat melihat kesiapan peserta dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Kemudian hasil dari tahap ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah peserta dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tes potensi akademik dan micro teaching. Sistem penggajian dilakukan secara terintegrasi dan tepat waktu, serta didukung pemberian insentif sesuai jabatan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, selain itu, Anda juga akan mengikuti praktik atau micro teaching sebagai bagian dari tahap evaluasi awal. Baik, terima kasih Bapak terhadap informasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada tahap ini, Universitas Perjuangan Tasikmalaya melaksanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi dosen maupun karyawan. Dosen yang baru bergabung diwajibkan mengikuti masa orientasi serta pendampingan di bawah supervisi ketua program studi. Penyampaian materi sudah cukup baik, namun perlu peningkatan dalam interaksi dengan mahasiswa. Baik, selamat bergabung sebagai dosen Universitas Perjuangan. Anda akan melakukan masa orientasi dan pendampingan terlebih dahulu. Silakan duduk, saudara Cici. Jadi alasan kami memanggil Anda ke sini, jadi kami ini akan membahas beberapa hal terkait kinerja Anda beberapa waktu ini. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Anda itu terdapat beberapa kesalahan dalam pengerjaan. Pada tahap ini, Universitas Perjuangan Tasikmalaya memiliki prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara bertahap. Pegawai yang melanggar aturan akan diberikan sanksi berupa surat peringatan sebagai bentuk pembinaan. Apabila tidak terdapat perbaikan, maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini kita menggunakan web Simantap, yang dimana web ini digunakan untuk mahasiswa serta dosen dalam misalnya penginputan nilai, lalu ada KRS juga, dan penjadwalan dalam kuliah.